Halo teman-teman trader, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia. Kali ini di segmen strategi trading menggunakan indikator custom, saya mau sharing cara menggunakan indikator candle time untuk mencari timing yang tepat saat entry position dan exit position di market. Di video ini akan saya bahas tuntas bagaimana cara menggunakan indikator candle time ini, dan saya harap dengan video ini semoga bisa membantu teman-teman dalam mencari waktu yang tepat untuk masuk dan keluar dari market ya, sehingga harapannya teman-teman bisa menghasilkan profit yang konsisten di market. Oke, langsung kita mulai aja ya pembahasannya. Nanti kita juga akan ada sharing dan praktek bagaimana cara menggunakan indikator ini dan menemukan sinyal buy atau sell di chart yang sedang kita amatin. Oke, jadi apa itu indikator candle time? Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Indikator candle time biasanya muncul sebagai hitungan mundur di sudut chart yang menunjukkan berapa detik atau menit lagi candle saat ini akan selesai. Nah, ini penampakannya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini kita lihat GBP USD time frame H1, dan untuk indikator candle time-nya ini juga di H1 ya, dan close candle-nya ini akan berakhir sekitar 19 menit 54 detik lagi. Nah, indikator ini sangat berguna untuk yang pertama menghindari eksekusi yang terlalu dini. Kemudian menunggu konfirmasi candle tertutup. Sinkronisasi entry dengan time frame tertentu, misalnya di akhir candle H1 atau M15 ya. Ini juga bisa teman-teman perhatikan nanti ya. Dan sebagai catatan, karena kita menganalisa chart yang ada variabel data harga dan waktu, maka melihat variabel waktu ini sebetulnya tidak bisa kita abaikan begitu saja. Jadi, kalau menurut pendapat saya, indikator candle time ini sangat penting untuk mencari timing entry atau exit terbaik di market ya teman-teman. Nah, kenapa penting dalam timing entry di market? Nah, alasannya adalah dalam banyak strategi price action, konfirmasi closing candle itu sangat penting. Misalnya kalau ada breakout candle ya, itu harus ditutup di atas resistance atau mungkin di bawah support gitu ya. Jadi memang butuh indikator time candle untuk melihat kapan close candlenya. Kemudian rejection candle, nah misalnya ini seperti pin bar atau engulfing. Nah, ini kita juga perlu memastikan bentuk bullish pin bar atau bearish pin bar setelah candle itu close. Kemudian yang ketiga, volume spike yang baru terlihat jelas di akhir candle. Nah, ini biasanya melihat panjang dari body candlenya. Dan dengan melihat indikator candle time, kita juga bisa menunggu hingga candle benar-benar selesai terbentuk sebelum kita mengambil keputusan untuk masuk di market ya. Fungsinya adalah menghindari sinyal palsu atau fake ya teman-teman. Nah, teman-teman yang mau request free indikator candle time itu nanti ada form request ya, linknya ada di kolom deskripsi dari video ini. Jadi teman-teman tinggal isi formnya aja. Indikator yang diinginkan ini tinggal tulis aja candle time, kemudian nama lengkap, kemudian nomor HP atau WhatsApp. Ini juga harus diisi dengan data yang benar ya teman-teman, dan juga alamat email ya, karena indikatornya nanti akan dikirimin lewat WhatsApp ataupun lewat email ya teman-teman. Nah, ini untuk settingan indikator candle time-nya nanti kita akan juga bahas ya di MT4 ya, tapi saya kasih pengetahuan sekilas dulu. Ini inputannya ada X offset sama Y offset, ini untuk mengatur letak posisi candle timernya. Kemudian my phone ini huruf yang bisa kita gunain ya. Nah, kemudian untuk my font size ini untuk ukuran hurufnya ya. Ini standarnya 12, ini bisa kita rubah-rubah. Kemudian untuk color time-nya ini defaultnya mungkin warna biru, ini kita bisa juga rubah sesuai dengan warna yang kita mau ya. Nah, berikut cara menggunakan indikator candle time ya teman-teman. Yang pertama, pasang dulu indikatornya di platform MetaTrader 4. Kemudian tentukan time frame strategimu ya. Misalnya di M15 dan di H1. Jadi fokus pada penutupan candle di time frame tersebut. Yang ketiga, pantau waktu menjelang penutupan candle. Misalnya tunggu 30 detik sebelum candle close untuk evaluasi apakah sinyal yang akan terbentuk ini akan valid. Yang keempat, hindari masuk saat waktu close candle masih lama, karena bentuk candle masih bisa berubah drastis. Yang kelima, menjelang closing candle M15 biasanya adalah waktu yang ideal untuk entry market ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan 5 cara berikut ya. Nah, kemudian ini adalah catatan penting ya. Jadi catatan penting, indikator ini tidak untuk menentukan arah market secara global, hanya untuk membantu waktu yang optimal untuk masuk atau keluar dari market.
Jadi ini bisa kita gunakan bersama dengan strategi lain, misalnya price action, support dan resisten, RSI, MACD, dan lain-lain. Yang ketiga, jangan terburu-buru entry, harga bisa berubah cepat bahkan sebelum candle tertutup ya. Nah, berikut adalah contoh penggunaan ya teman-teman. Misalnya kamu melihat ada potensi bullish engulfing di time frame H1 ya. Nah, saat candle masih running, jadi jangan langsung entry saat candle Nah, penggunaannya adalah teman-teman jangan langsung entry saat candle masih berjalan. Misalnya awalnya kan bearish, kemudian dia lagi berjalan bullish, tapi close candlenya misalnya masih 30 menit lagi ya. Walaupun sudah terbentuk bullish engulfing, tapi kita perlu memastikan sampai candle itu close sehingga benar-benar terbentuk bullish engulfing. Dan ya itu tadi ya, perhatikan indikator candle time dan entry hanya jika candle benar-benar tertutup sebagai engulfing. Jadi ini sebagai validasi dari formasi yang terbentuk ya teman-teman. Nah ini biasanya kesalahan entry trader yang sering terjadi ya. Saya pun pernah mengalaminya ya. Ini contoh ya. Misalnya teman-teman entry saat ada news dan candle langsung naik kenceng di menit awal misalnya, dan kamu memutuskan untuk entry buy. Nah, biasanya ketika close candle di time frame 15 menit, bisa aja yang awalnya candle bullish namun saat closing candle berubah menjadi bearish. Jadi contohnya misalnya seperti ini teman-teman ya. Di gambar satu ini kan katakanlah ini ketika ada news harga langsung naik ya. Ini dikatakanlah di 10 menit pertama lah ya. Ini candlenya bullish dan ini sedang running. Nah, teman-teman entry buy. Nah, ternyata 5 menit terakhir itu close candlenya berubah jadi yang nomor 2 ini. Jadi bearish ya. Jadi ke bawah ya. Nah, jadi bearish ya. Jadi teman-teman floating ya pastinya ya. Nah, tipsnya adalah itu tadi. Makanya ini kita harus menunggu sampai yang nomor 1 ini benar-benar menjelang close candle baru kita entry buy ya. Kalau timer candlenya masih lama untuk closingnya misalnya katakanlah 5 menit, 10 menit, 20 menit itu candle bisa berubah drastis ya teman-teman ya. Itu yang harus kita waspadai dan kita perhatikan. Nah selanjutnya mari kita membahas bagaimana strategi trading untuk meraih profit menggunakan indikator candle time di chart ya. Jangan kemana-mana, saya buka dulu chartnya, nanti kita akan bahas bareng-bareng ya teman-teman. Halo teman-teman, sekarang kita buka chart MetaTrader 4 dari broker Vantage ya teman-teman. Jadi mari kita bahas cara menggunakan indikator candle time ya di platform MetaTrader 4 ya. Pertama-tama mungkin saya akan bahas cara setting indikatornya ya teman-teman. Jadi saya buka dulu indikatornya, indikator list. Nah ini ya, ini ada isiannya. X, Y ini untuk koordinatnya ya. Misalnya ini saya ganti 20 gitu ya, dan ini saya ganti 30. Nanti dia akan pindah koordinat ya. Nah seperti ini ya, dia pindah. Nah itu tinggal disesuaikan aja teman-teman mau ditaruh di sebelah mana untuk indikator candle time-nya. Kemudian untuk font ini untuk huruf ya. Kayaknya hurufnya ini udah dari sananya impact ya. Untuk font size ini bisa dibesarin atau kecilin, misalnya kurang gede 16 misalnya. Warnanya mungkin mau diganti warna oranye misalnya. Oke. Nah bisa seperti ini ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya mau balik ke settingan default tinggal klik reset aja ya. Nah ini defaultnya. Ini saya pakai warna biru. Nah, sangat mudah ya untuk setting indikatornya. Nah, di chart ini saya buka 2 time frame ya, teman-teman, untuk di pair GBP USD di time frame H1 dan di time frame 15 menit ya, teman-teman yang di sebelah kanan. Nah, ini yang mau saya bahas ini contoh ya. Ini ada garis vertikal nih. Saya geser dulu biar kelihatan candlenya. Saya zoom dulu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di candle H1 ini waktu saat ini next candle dia kan sempat naik ke atas ya, teman-teman ya. Naik ke atas. Nah, kalau dia naik ke atas kan berarti awalnya mungkin dia candle bullish ya. Kalau teman-teman nggak lihat indikator timer candle ini close H1 masih berapa menit lagi dan teman-teman entry buy di sini, bisa aja ternyata close-nya berubah menjadi bear ya. Dan ini bentuknya bearish pin bar ya teman-teman, dia close di sini. Nah oleh karena itu maka teman-teman fungsinya indikator ini nih untuk memastikan bahwa bentuk si candlenya ini nggak akan berubah ya. Gimana caranya? Caranya adalah teman-teman kalau mau open posisi itu paling nggak, kalau ini kan masih kurang 10 menit ya, misalnya ini bear candle. Ini kurang
10 menit misalnya teman-teman katakanlah entry sell aja di sini. Ini 10 menit kemudian bisa aja dia jadi bullish loh gitu. Jadi perubahannya memang sangat cepat sekali apalagi kalau ada news. Nah, bagaimana ini memastikan bahwa candle yang akan terjadi ini nanti adalah bearish candle. Nah, teman-teman harus ngelihat timer candle ini paling nggak kalau dia kurang 1 menit atau di bawah 1 menit, misalnya kurang 50 detik, 40 detik, atau 30 detik ke pergantian candle, teman-teman baru entry sell ya, untuk memastikan bahwa dia candlenya ini bearish, baru entry sell gitu. Nah, kalau kita geser candlesticknya ke time frame 15 menit ya, jadi yang time frame 1 jam itu, yang fake out tadi, ini 4 candle yang ini ya teman-teman ya. Ntar saya zoom in dulu. Jadi 4 candle yang ini, bentar ya, insert. Saya save aja dulu biar kelihatan. Jadi di candle H1 yang fake out seperti ini, teman-teman. Jadi urutannya kalau di time frame 15 menit seperti ini. Awalnya bull candle, bull ya. Kemudian dia sempat bull. Nah, teman-teman kalau terjebak buy di sini sebelum nunggu close candle di H1, nah pasti entry buy-nya teman-teman bisa kena fake out dan ternyata dia close candle-nya di bawah ya. Nah, kalau kita zoom in ke time frame 15 menit, ternyata di candle ketiganya dia udah berubah jadi bearish ya. Ini bearish pin bar. Kemudian disusul candle bearish yang full body yang signifikan ya. Ini bisa kita lihat dari panjang body candlenya, ini panjang sekali ya teman-teman. Nah, baru kalau teman-teman misalnya udah analisa dan memang mau entry sell gitu ya, baru ini menjadi trigger yang sangat oke untuk teman-teman entry sell gitulah. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Nih dia lanjut turun sekitar 14 pip, baru dia mantul naik lagi. Nah, memakai indikator candle time ini sangat cocok buat teman-teman yang tradingnya pakai price action ya, mungkin ngandelin pola-pola candlestick itu sangat berguna sekali ya teman-teman. Jadi untuk memastikan bahwa bentuk bodinya itu nggak akan berubah sampai penutupan candle. Nah, misalnya contoh lagi kayak gini ya teman-teman. Misalnya ini kan candle bullish, terus ada pin bar di sini, tapi bullish pin bar dia. Kemudian disusul dengan candle bearish, umpama dia turun sampai sini ya. Bearishnya ini umpama aja ya. Nah, misalnya closing candle 1 jam ini masih kurang katakanlah 10 atau 6 menit lagi lah. Bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman misalnya sell di sini ya, karena ada pola pembalikan ya, bearish engulfing. Sell di sini tapi dia belum close candle, masih kurang katakanlah 6 menit atau 10 menit gitu. Itu bisa aja nanti close-nya itu bisa aja jadi bullish lagi, itu bisa gitu terjadi seperti itu. Nah, makanya dengan indikator ini teman-teman akan terbantu ya. Kita bisa tahu kira-kira close candle-nya ini di time frame H1 berapa menit lagi ya, atau berapa detik lagi gitu ya. Jadi itu fungsinya untuk memastikan bentuk candle ya teman-teman. Nah, kemudian untuk menentukan sebuah level support atau resisten apakah dia breakout apa enggak, ini juga bisa pakai timer candle. Ini saya buat contoh misalnya di time frame H4 ya, teman-teman. Misalnya di sini ada sebuah resisten dan kemudian candle H4 ini dia sempat naik ke atas ini ya. Pasti ini kan tadinya sempat bullish ya sebelum candlenya closing ya. Sempat bullish, dan teman-teman kalau hanya ngelihat bullish tanpa melihat close candlenya H4 berapa lama lagi dan entry buy di sini itu juga riskan ya, karena ternyata setelah 4 jam berlalu candlenya close-nya bearish kayak gitu ya. Nah, ini juga penting ya untuk mengkonfirmasi apakah suatu level support atau resisten ini breakout atau enggak dengan menggunakan time candle ini. Nah, ini saya kasih contoh lagi ya. Misalnya di sini ada suatu level resisten ya. Kemudian harga candlenya yang di sini close candlenya kan dia nggak close di atas resisten, tapi di atas ini tapi candle yang ini close-nya di atas resisten ya. Ini artinya dia sudah breakout. Cuman kalau saya definisinya breakout itu bukan hanya close-nya, tapi di sini ada satu body candle yang open close-nya itu ada di luar daripada resisten ini, baru ini disebut breakout sempurna ya teman-teman. Nah, umpama teman-teman misalnya waktu dia naik dan close di sini, dan misalnya candle selanjutnya dia sempat turun ke bawah dan teman-teman nge-sell ya karena asumsinya oh ini kayaknya mantul ya. Itu juga harus hati-hati ya teman-teman, ini juga harus nunggu close candlenya. Kalau teman-teman entry-nya terlalu dini, nah bisa jadi yang awalnya bearish candlenya ternyata close-nya jadi bullish ya di sini.
seperti itu. Dan ternyata di sini dia benar-benar breakout sempurna gitu ya. Nah, ketika tadi di time frame H4 ini sudah breakout sempurna, artinya kalau dia turun dan harga mencoba naik lagi, kita bisa mencari entry buy ya, teman-teman. Triggernya bisa menggunakan time frame yang lebih kecil, misalnya 15 menit, teman-teman. Nah, gimana caranya? Ya, nanti ini tunggu harga turun dulu ya, teman-teman. Nah, ketika nanti ada candle bullish ya, yang benar-benar kelihatan bullish, nah kita bisa entry di sini misalnya kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, ini kan bullish pin bar di 15 menit. Nah, kita bisa buy di sini ketika close candle-nya ini kurang misalnya 1 menit lagi atau di bawah 1 menit ya, udah masuk ke dalam puluhan detik ya, teman-teman. Baru teman-teman buy ya ketika bentuknya memang menjelang close candle dia sudah bullish pin bar. Nah, ketika buy di sini kan pindah candle, nah ini sudah terbentuk valid bullish pin bar, dan ketika dia naik, nah teman-teman bisa profit ya, kira-kira kayak gitu. Nah, karena dia udah breakout level resisten, otomatis stop loss yang ideal kalau harga mungkin kembali lagi bermain di bawah level resisten sebelumnya ini ya, teman-teman. Tapi kan di sini dia harga nggak bermain-main di bawah level resisten sebelumnya ini, dan malah dia mantul-mantul di sini, dan ini bisa kita manfaatkan juga untuk open posisi ya. Misalnya kita cari di time frame kecil yang ada pola-pola candlestick yang mendukung untuk pembalikan arah, misalnya kayak bullish engulfing ya, teman-teman. Nah, di 15 menit ini bullish engulfing kan ada di sini ya, nih kelihatan ya polanya ya, dari bearish gini kemudian jadi bullish ya. Bullish engulfing. Nah, ini juga cara entry-nya, misalnya candle ini sudah membentuk bullish engulfing tapi time candle-nya ini waktunya masih lama, misalnya 5 menit lagi atau 10 menit lagi, maka teman-teman sabar dulu, jangan masuk. Tunggu sampai si candle time-nya ini, indikatornya ini kurang dari 1 menit, baru teman-teman entry buy di sini ya, untuk memastikan bahwa bentuk candlenya ini bullish yang sempurna ya. Nah, misalnya teman-teman entry buy di sini, berarti di sini juga masih profit ya. Sangat mudah sekali ya penggunaannya ya. Nah, kebanyakan ya, ini saya juga mau sharing ke kebanyakan trader pemula ya. Saya dulu pernah ngalamin juga. Jadi ketika news ya, itu kita masuk terlalu cepat ya, teman-teman ya. Ini contoh ya di time frame 15 menit, katakanlah pada saat harga new candle di sini, ini ada news ya, dan harga bergerak turun ya. Tapi belum menjelang close candle ya. Close candle-nya masih lama, katakanlah masih 10 menit. Tapi teman-teman langsung kayak latah dan langsung entry sell ya, karena yakin hasil newsnya ini turun. Nah, ternyata setelah menjelang close candle, dia candlenya berubah menjadi bullish ya, teman-teman. Jadi bullish seperti ini, akhirnya sell kita yang di bawah nyangkut ya, seperti itu. Jadi maka dari itu indikator candle time ini sangat-sangat penting ya. Nah, untuk menggunakan indikator candle time ini, sebaiknya teman-teman juga mempelajari strategi trading yang lain ya, kayak price action dan support resisten. Begitu juga dengan struktur market. Nah, itu bisa teman-teman pelajari di sini ya, teman-teman. Jadi di channel Vintage Markets Indonesia, teman-teman pergi ke menu playlist ya. Kemudian teman-teman pergi ke menu strategi trading dan klik view full playlist. Nah, di sini banyak strategi yang sudah saya sharing ya. Salah satunya kayak BBMA, kemudian supply and demand, trendline, support dan resisten, struktur market yang bisa teman-teman pelajari untuk mendukung indikator ini ya. Jadi itu ya yang harus teman-teman pelajari ya, agar analisa teknikalnya teman-teman bisa semakin tajam lagi. Nah, di sini juga ada contoh lagi ya, teman-teman. Ini di time frame H1 GBP USD ya. Ini ada fake out lagi ya. Nah, ini ketika harga sempat turun ke bawah ini kan kelihatannya kan kayak break level support ini ya. Tapi ternyata dia cuma ke bawah sebentar, tapi close candle-nya bullish ya, dan ini muncul candle bullish pin bar. Artinya ini malah jadi sinyal buy. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Jadi ketika candle-nya belum close, bahkan itu kurang 5 menit atau kurang 3 menit, itu teman-teman sabar dulu ya, walaupun dia posisinya masih di bawah sini. Jadi jangan langsung sell ya. Jadi lihat ini close candle-nya kurang berapa menit lagi. Nah, baru kalau dia kurang dari 1 menit dan dia posisinya ada di bawah, baru mungkin teman-teman bisa
entry sell ya, karena ini yakin bahwa bentuk candlenya nggak akan berubah jadi bull ya. Biasanya kalau kurang dari 1 menit, biasanya bentukan candlenya nggak akan berubah banyak ya. Biasanya cenderung sama ya eh, dengan bentuk candle apa yang sudah tergambar di situ ya teman-teman. Nah, saya ada info lagi teman-teman, kalau teman-teman ingin belajar trading ya, analisa teknikal ya, apapun itu, nanti mau sharing-sharing, itu teman-teman bisa join aja ke grup Telegram yang ada di tempat kita ya. Linknya ada di kolom deskripsi dari video ini ya, teman-teman. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya, teman-teman, untuk pembahasan gimana cara pakai indikator candle time ya untuk trading ya. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga teman-teman bisa menjadi trader yang konsisten profit ya. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya dan nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman, karena kedepannya kita masih akan sharing strategi-strategi trading yang mungkin cocok untuk teman-teman dan teman-teman bisa menghasilkan profit secara konsisten dari konten yang ada di channel ini. Yang terakhir, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di videoku yang lain. See you, bye-bye. Thank you.